Wow, YouTuber juga pada hadir semua. Banyak nih ya. iNews, Indo ya, semuanya datang. Terima kasih banyak atas kesediaan bapak-bapak saudara sekalian yang telah menunggu segitu lamanya sehingga selesainya acara mediasi ini. Dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang lain yang mensupport kami sampai terjadinya suatu gugatan ini. Pada prinsipnya hari ini kami melakukan upaya mediasi. Dan kami pada acara hari ini kami tawarkan perdamaian dengan syarat, ya. Syaratnya itu adalah mereka mengakui mereka telah menggunakan dokumen tersebut yang tanpa adanya verifikasi tanggal, bulan dan tahun di dalam setiap fotokopi ijazah Pak Jokowi yang legalisir oleh pihak UGM. Nah, itu yang pertama-tama. Mereka harus mengakui itu. Kalau mereka nggak mengakui, gimana bisa jadi minta maaf gitu loh. Jadi, kami tawarkan mereka meminta maaf. Itu udah cukup. Minta maaf di depan media, mungkin di depan saudara sekalian, di depan TV, depan YouTuber. Mereka minta maaf dan sambil mengakui mereka telah melakukan suatu pelanggaran atau PMH. Ya, perbuatan melawan hukum. Itu yang kami tuntut. Nah, tinggal dari pihak tergugat ini, mereka akan komunikasi dulu dengan prinsipal mereka. Ya. Apakah mereka akan mengikuti atau memenuhi tuntutan kami atau tidak. Kalau tidak memenuhi, berarti kami akan deadlock dan ini akan maju ke persidangan. Nah, kita harap kalau mereka seperti itu, nggak apa-apa. Kita maju persidangan dan kita buka semua bukti yang kita dapat dari mereka sendiri. Gitu loh. Bukti-bukti tersebut bukan kita dapat dari mana-mana, tapi dapat dari mereka sendiri. Ya, mereka telah menggunakan dan menandatangani. Nah, kita nggak tahu nih siapa yang menandatangani dokumen tersebut. Ya, makanya kita perlu buka seluas-luasnya sehingga masyarakat bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi di balik itu. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mungkin disambung oleh Pak Bomanda Tua atau Pak Jenderal. Terima kasih rekan-rekan media semuanya. Tadi merupakan mediasi pertama dari tahapan sidang yang kami ikuti. Jadi tadi mediasi pertama sudah diwacanakan, tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum kami Pak Hans bahwa tuntutan kami ada dua. Pertama mengakui kesalahan, yang kedua minta maaf. Dan tadi mereka tentunya tidak bisa memutuskan sendiri karena mereka akan menyampaikan pada prinsipal masing-masing. Oleh karena itu sidang mediasi yang kedua. Dan yang kedua, kami menginginkan prinsipal dari tergugat 1 sampai tergugat 9 hadir. Utamanya adalah tergugat 789, yaitu dekan, mantan dekan ya, tentunya mantan dekan Fakultas Pertanian UGM, Pak Profesor Naim, kemudian Profesor Budiadi, dan yang tergugat 9 adalah Rektor UGM. Kenapa kami minta hadir? Karena produk dari yang jadi masalah, ijazah yang jadi masalah itu awalnya dari UGM. Oleh karena itu kami minta benar-benar supaya mereka dihadirkan. Karena kami ingin tahu juga apakah benar yang dekan yang sekarang sebetulnya sudah mantan ya, apa benar menandatangani melegalisir ijazah yang digunakan oleh Jokowi untuk mendaftarkan diri menjadi calon wali kota tahun 2005 dan 2010 wali kota Solo, kemudian calon gubernur DKI pada tahun 2012 dan sampai dengan 2014 dan 2019 sebagai calon presiden. Ini awalnya kan dari UGM. Oleh karena itu kami tadi benar-benar minta menggarisbawahi kepada moderator agar tergugat 789 itu bisa menghadirkan prinsipalnya. Dan tadi mereka ya tentunya dari kuasa hukumnya mengatakan akan sampaikan kepada prinsipalnya. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan dan apa yang teman-teman hadir ini sebenarnya masalahnya kan yang satu, ijazah Jokowi. Sebenarnya kalau beliau datang sendiri dan dengan gentle mengatakan bahwa ini ijazah saya, silakan diperiksa apakah ini palsu apa tidak. Selesai. Ini kan hanya masalah ketidakpastian ini adalah karena Jokowi. Ini yang bikin parah dan bikin gaduh Indonesia karena satu orang itu dan bisa memecah belah kita semua. Ini yang kita kejar terus. Jadi kita tidak hanya sampai sini, tapi kita akan buktikan bahwa ijazah itu palsu apa asli. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Kami mungkin sampaikan ke Pak Penata ya. Nanti ada
provinsi sendiri tadi itu yang dibahas di dalam apa aja dan respon para pihak yang memutuskan. Baik, terima kasih. Selamat siang ya. Jadi tadi kita memang membahas, sebenarnya kami selaku penggugat sudah punya konsep bahwa kita tidak akan mundur, ya. Jadi malah kita mendorong supaya cepat langsung ke pembuktian, karena kami merasa kami itu juga dituntut oleh publik. Ketika kami keluar dari ruangan, publik itu bertanya, jangan-jangan ada kolusi lah, ada mengalah lah mereka, sengaja menghindar pengadilan lah, menghindari pembuktian lah. Makanya tadi kami sudah bilang, ya kalau ternyata tadi prinsipalnya ada, ya kita cepat memutuskan. Tapi faktanya, saya justru berterima kasih kepada Ketua KPU DKI Pak Wahyu sama Komisioner Kota Solo, KPUD Kota Solo yang justru datang, dan mereka sangat artinya ini menjadi penyelenggaraan pemerintah, penyelenggaraan badan pengelola menjadi efektif dan efisien karena langsung mereka yang menjawab. Beda dengan yang lainnya, KPU RI ya dan KPU Bawaslu ya, Bawaslu Pusat dan UGM serta 2 dekan. Terpaksa kita mereka harus TikTok lagi. Nanya dulu ke sana, nanya kemari, kami koordinasi dulu. Padahal mereka kan yang digaji, mereka kan dibiayain oleh negara. Seharusnya mereka berpikir, ini yang menggugat ini warga negara, pembayar pajak. Apakah mereka merasa ini pengadilan ini tidak penting? Apakah mereka merasa mereka selalu benar? Apakah mereka merasa tidak boleh digugat? Ini kita menggugat. Makanya saya berharap ya kita kasih waktu itu, kasih deadline-nya. Kita hanya mau minggu depan sekali lagi kalau prinsipal nggak datang ya kita deadlock. Itu aja. Karena bagaimanapun tanggung jawab kita ke publik, ya nanti ntar kita dituduh aneh-aneh kan gitu kan? Seperti itu. Biar nanti sidang yang membuktikan terbuka, kita punya bukti sekitar 30-an ya. Kita akan buka semua di sidang, publik yang menilai, biarlah nanti pengawasan publik yang menjadi barometer kita. Seperti itu. Prinsipal yang hadir tadi mau kita prinsipal yang hadir, nah ini memang jadi kendala birokrasi juga. KPU juga ternyata tidak boleh bertindak sendiri ya. Komisioner dia yang penting dia ada apresiatif. Dia bilang saya udah punya keputusan, tapi saya tetap harus berdiskusi dulu ke teman-teman yang 2 lagi seperti itu. Mungkin bisa Pak Joni nanya. Ini lawyer kita juga. Ya, terima kasih teman-teman media. Pertama, saya sampaikan saya kuasa hukum dari Saudara Dr. Bonatua Silalahi. Dia peneliti. Yang kedua dari Bapak Purnawirawan TNI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, tunjukkan kepedulianmu besok tanggal 2 jam 1 siang di gedung KPK. Bahwa mereka mendapat perintah dan mereka setor kepada Jokowi. Kenapa dibiarkan saja oleh KPK? Banyak yang sudah melaporkan, banyak koruptor yang tersangka menyampaikan bahwa ujung-ujungnya setoran kepada mantan Presiden Joko Widodo. Ya, kita akan memberikan pressure kepada KPK untuk bisa bergerak dengan tegas menangkap Jokowi dan antek-anteknya. Sebenarnya tugas KPK tidak jauh dengan tugas saya masih dinas. Jadi tidak sulit sebenarnya, Bapak. Saya berharap KPK kembali kepada kenapa KPK dibentuk. Kan gitu dulu ya. Karena yang ada tidak atau kurang berfungsi. Nah, tadi Pak Narko nyampaikan bahwa jangan ada yang teri. Nah, khusus Jokowi ini setiap menteri yang diperiksa menyangkut setor kepada Jokowi. Kan tapi nggak ada di Coel aja nggak ada sekarang. Terus teman-teman menyampaikan bahwa di rumah di Solo ada bunker dan sebagainya, uangnya ribuan triliun apa dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi nggak ada langkah lanjutan. Nah, kenapa kayak Febri cepet amat gitu ya? Kan sama aja, ada di tembok. Mungkin di rumah Jokowi juga mirip-mirip begitu. Jadi kembali lagi Bapak, rakyat ini setelah merdeka 81 tahun, tambah pintar. Jadi nggak bisa dibodoh-bodoh. Ini kemana-mana Bapak. Ya, kita nggak bisa menghadang orang luar negeri, nggak boleh tahu Indonesia, nggak bisa. Gitu ya. Rakyat tukang sayur pun tahu keadaan negara ini, siapa yang maling dan sebagainya. Tapi yang menjadi masalah memang rakyat sepertinya merdeka tapi tidak merdeka.
Karena rakyat sendiri sekarang ditindas. Negara yang tidak punya uang, kata anggota DPR, segera pajak kepada rakyat ditingkatkan. Saya nggak mudeng, kata orang Jawa. Gimana kok tunjuknya ke rakyat? Terakhir Bapak, dulu zaman Jokowi, terakhir PPATK kalau nggak salah. Proyek strategis nasional itu 36% tidak jelas dananya kemana. Tapi tiba dari semua unsur hukum nggak ada yang nyenggol. Nah, coba kalau Bapak ada jadi kami di lapangan atau jadi rakyat, kan pasti Bapak teriak. Pada satu sisi, rakyat sedikit aja, wah langsung tahanan. Saya rasa itu saja dari kami. Terima kasih Bapak bisa terima, dan mohon ini jadikan cambuk saja Bapak ya. Saya percaya mungkin KPK sendiri menunggu sesuatu ya, petunjukkan begitu ya. Saya mengerti Pak, tapi Bapak juga harus berani mengatakan bahaya Bapak kalau didiamkan terus rakyat. Ya, target besar bukan sekedar lolos ke Senayan, melainkan sebuah manuver politik tingkat tinggi yang dipersiapkan menuju pemilu 2029. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Survei Politik. Kembali lagi bersama saya dimanapun Anda berada. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Dan salam NKRI harga mati untuk seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Belakangan ini teman-teman, mantan Presiden Joko Widodo terlihat sangat aktif melakukan safari politik ke berbagai wilayah Indonesia. Tidak hanya bersafari konsolidasi intensif hingga akuisisi sejumlah politisi senior dari partai lain, terus dilakukan untuk memperkuat barisan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai yang saat ini dipimpin oleh putra bungsunya, Kaisang Pangarep. Jika kita membaca pergerakan ini secara mendalam, langkah Jokowi mengandung kalkulasi politik jangka panjang. Arahnya sudah sangat jelas mengamankan posisi dan memastikan terah politiknya. Termasuk posisi Gibran Rakabuming Raka tetap berada di sirkulasi elit kekuasaan nasional pada tahun 2029 mendatang. Baik itu bertahan sebagai wakil presiden maupun membidik kursi kepemimpinan yang lebih tinggi. Strategi utama yang sedang dijalankan adalah membesarkan PSI menjadi kekuatan politik utama. Kepastian dan sinyal kuat ini dapat kita cermati langsung dari pernyataan Jokowi saat menghadiri rapat koordinasi daerah atau Rakorda PSI di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Di hadapan para kader, Jokowi secara terbuka menegaskan bahwa PSI diproyeksikan untuk tidak sekedar lolos parliamentary threshold, melainkan meraih kemenangan besar pada 2029. Meski Jokowi memilih untuk merahasiakan detail target tersebut, peta jalan politiknya sudah sangat terbaca. Pernyataan Jokowi yang menyebutkan bahwa angka hitung-hitungan menuju Senayan sudah dikalkulasi dengan matang mencerminkan peran strategis yang dilakukannya. Walaupun Sekjen PSI Raja Juli Antoni sebelumnya sempat menyebut inisial J sebagai calon Ketua Dewan Pembina dan Ketua DPP PSI beserta Bestari Barus mengonfirmasi bahwa pengukuhan Jokowi hanya tinggal menunggu waktu. Kenyataan di lapangan menunjukkan dominasi nyata Jokowi dalam mengendalikan arah partai. Teman-teman, sejumlah pengamat menilai untuk mengejar ambisi besar tersebut, Jokowi pada akhirnya perlu memegang kendali penuh PSI. Hal ini disebabkan oleh kekuatan basis massa pendukung setia Jokowi yang relatif belum bisa disamai oleh Kaisang Pangarep, dan kegagalan PSI menembus parlemen pada pemilu 2024 lalu di saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan Kaisang belum mampu mengondisikan sumber daya politik secara maksimal. Kini, tanpa dukungan instrumen kekuasaan formal kepresidenan, tantangan bagi PSI di bawah Kaisang tentu semakin berat. Teman-teman, sejak didirikan pasca pemilu 2014 dan ikut berlaga pada pemilu 2019, di bawah kepemimpinan Grace Natali, PSI awalnya dikenal membidik segmentasi anak muda perkotaan. Namun, guna memperluas jangkauan pemilih, PSI belakangan melakukan perombakan dan rebranding politik.
Tokoh-tokoh politik senior mulai dirangkul seperti Ahmad Ali mantan politisi Nasdem, Rusdi Mase dari Sulawesi Selatan hingga Bestari Barus. Langkah ini diambil untuk menjangkau basis pemilih yang lebih luas termasuk kalangan muslim dan pemilih akar rumput. Namun perjalanan dinamis PSI tidak lepas dari berbagai gelombang kritik dan kontroversi yang di ruang publik dalam menggelar dinamika organisasi. Perjalanan internalnya, partai ini juga menggelar dinamika organisasi melalui ajang kongres pemilihan ketua umum. Pada ajang tersebut, Kaisang Pangarep terpilih kembali memimpin PSI untuk periode 2025 hingga 2030. Setelah bersaing dengan calon lain seperti Ronald Ariston Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang. Teman-teman, dalam pidato pasca pemilihan, Kaisang menyampaikan apresiasi atas partisipasi kader yang mencapai lebih dari 80%, sembari menyampaikan permohonan maaf atas kegagalan PSI menembus Senayan pada pemilu sebelumnya. Dan meski demikian, ia menegaskan optimismenya bahwa pada pemilu 2029, PSI akan menjelma menjadi partai politik yang diperhitungkan di kancah nasional. Perubahan logo PSI dari simbol bunga mawar menjadi gambar gajah juga memicu spekulasi dan sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan latar belakang perubahan identitas visual tersebut serta dampaknya terhadap peta persaingan dengan partai-partai besar lainnya seperti PDI Perjuangan maupun Gerindra. Respon masyarakat dan netizen di media sosial pun terbelah. Gelombang kritik tajam bermunculan menyoroti gaya politik dinasti dan janji-janji politik yang dianggap belum terrealisasi secara penuh. Sebagian netizen menyuarakan kekhawatiran terhadap masa depan kepemimpinan nasional jika didasari oleh manuver politik karbitan. Sebaliknya, sebagian pihak lainnya tetap menantikan bagaimana pembuktian strategis politik Jokowi dan PSI dalam menghadapi kontestasi politik 2029 mendatang. Melihat dinamika politik yang berkembang, respon masyarakat tidak hanya terbatas pada perdebatan mengenai siapa yang memegang kekuasaan. Gelombang perhatian publik kini bergeser pada dampak real dari dinamika politik ini terhadap kehidupan sehari-hari. Ketika kalkulasi elit fokus pada pemenangan pemilu 2029, masyarakat di akar rumput justru mempertanyakan bagaimana janji-janji kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi akan dipenuhi. Kritik tajam yang membanjiri kolom komentar berbagai media sosial menjadi cermin kejenuhan sebagian publik terhadap narasi-narasi politik yang dianggap terlalu berjarak dari realitas. Isu-isu mendasar seperti ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas, kepastian hukum, serta tata kelola pemerintahan yang bersih kerap ditagih oleh netizen. Bagi mereka, pergantian simbol partai, perombakan struktur, maupun pergeseran narasi dari bunga mawar menjadi gambar gajah tidak akan memiliki makna substantif jika tidak diimbangi dengan kerja nyata yang berpihak pada rakyat kecil. Di sisi lain, pergeseran strategi PSI yang merangkul politisi-politisi senior lintas partai menunjukkan betapa dinamis dan pragmatisnya peta politik nasional hari ini. Upaya menjangkau basis pemilih yang lebih luas, termasuk kalangan religius dan tokoh-tokoh daerah, menunjukkan bahwa PSI sedang berusaha melepaskan citra lama sebagai partai eksklusif anak muda perkotaan. Namun pertanyaannya adalah, apakah rebranding ini mampu membangun loyalitas pemilih yang kokoh atau justru mengaburkan identitas awal yang selama ini menjadi daya tarik utamanya? Ya, teman-teman, persaingan politik menuju 2029 dipastikan akan berlangsung semakin ketat dan penuh kejutan. Dan bagaimana strategi konsolidasi ini akan berjalan serta bagaimana partai-partai besar lainnya merespon manuver ini akan menjadi panggung politik yang sangat menarik untuk terus kita ikuti bersama. Nah, teman-teman, demikian pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Salam NKRI, harga mati.